Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ngambil tema yaitu kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan itu didasarkan sebuah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 109 yang bunyinya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur, yang artinya dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali segala urusan. Kira-kira artinya seperti itu. Dari ayat itu dapat kita ambil pengertian bahwa yang pertama, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya itu milik Allah. Itu ciptaan Allah. Dan yang kedua, dan semuanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu nantinya dikembalikan urusannya kepada Allah. Jadi itu yang harus kita ketahui, sehingga kalau itu sudah kita ketahui, artinya juga harus nantinya dipahami kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena firman Allah itu kan petunjuk untuk kita, petunjuk jalan yang lurus agar kita itu tidak salah dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, dalam keseharian kita. Kemudian bagaimana cara mengamalkannya, seperti apa? Nah, ini yang harus kita ketahui juga. Di antaranya, kalau kita sudah diberitahu oleh Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah milik Allah, maka sebaiknya, selayaknya kita itu harus tahu diri. Kalau orang Jawa itu ya harus ngerumangsani, harus merasa bahwa kalau semuanya itu milik Allah, termasuk yang di bumi ini adalah ya diri kita, ya pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, rumah kita, sawah ladang, kendaraan, dan semuanya adalah milik Allah. Pada hakikatnya memang kalau secara hukum duniawi syariat mungkin itu milik kita, tapi perlu kita ketahui kalau Allah sudah mengatakan seperti itu tadi, artinya secara hakikat itu milik Allah, sehingga kita jangan merasa kita itu memiliki sepenuhnya
apa yang ada pada diri kita, sehingga muncul sifat-sifat yang tidak terpuji, yang tidak diperkenankan oleh Allah. Seperti salah satunya sifat sombong. Karena sombong itu munculnya karena kita merasa memiliki kelebihan dibanding yang lain. Entah itu kelebihan harta, entah itu kepandaian, entah itu kedudukan, dan lain sebagainya. Karena kita sudah diberikan contoh oleh Allah seperti kisahnya iblis dan Nabi Adam alaihi salam ketika dulu masih bisa tinggal di surga atau di langit, dan iblis merasa dia lebih baik dari Nabi Adam dalam hal penciptaannya. Dia merasa lebih baik dalam arti diciptakan dari api, sedang Adam dari tanah. Dan Allah menghukumnya, mengusirnya karena kesombongan itu. Dan kenapa dihukum seperti itu? Ya salah satunya karena apa? Karena pada dasarnya kita itu tidak punya apa-apa, tidak punya sehelai rambut pun, tidak bisa menciptakan sekecil apapun yang ada pada diri kita. Jadi apa yang mau disombongkan? Karena kita tidak punya apa-apa pada hakikatnya. Sehingga ayat itu diterangkan atau disampaikan kepada kita agar kita itu tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh iblis, dan hukumannya sangat berat kalau kita menyombongkan diri. Bahkan di dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa intinya tidak akan masuk surga kalau ada orang yang sombong walaupun kecil seberat zarah umpamanya, seperti itu. Jadi artinya kita harus tahu betul itu, ayat itu tujuannya, maknanya, dan bagaimana kita mengamalkannya. Sehingga kalau boleh kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, umpamanya dalam hal kepandaian, kita manusia bisa pandai, cerdas, dan lain-lain, itu kan ada kaitannya dengan otak kita yang sehat, otak kita yang bisa berpikir. Dan otak itu yang membikinkan Allah juga, dan menjadikan pandai atau tidak itu juga Allah. Jadi tidak ada hubungannya karena kita itu rajin belajar, tekun, dan lain-lain. Sebenarnya tidak. Coba kalau kita itu tidak diberikan oleh Allah otak, apa yang bisa kita lakukan? Dari mana kita bisa pandai, bisa berbuat ini dan itu? Atau diberikan oleh Allah otak, bagaimana kalau otak kita dibikin agak kurang? Itu kan menjadi masalah juga, sehingga kita tidak bisa berpikir dengan baik. Atau otak juga masih dikasih, bagaimana kalau Allah tidak memberi nyawa? Apa yang bisa kita lakukan? Dan lain-lain sebagainya. Karena semuanya ini atas izin Allah, karena semuanya milik Allah, semuanya atas kuasa Allah. Kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Maka ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya dan upaya kecuali di atas
kuasa Allah. Insya Allah seperti itu. Maka dari situlah kita harus belajar, harus hati-hati dalam bersikap, berbuat, berucap dalam keseharian kita. Jangan sampai kita itu menyombongkan diri apa-apa yang sepertinya kita punya kelebihan. Dan contoh yang lain mungkin kesuksesan, entah itu kesuksesan dalam pendidikan atau dalam mencari uang atau dalam hal jabatan, karier, atau apa saja, itu harus hati-hati karena bukan hanya sombong begitu saja, ada yang namanya ujub, bangga, yang itu juga muncul dari kita bisa saja dengan mengatakan kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu lewat mulut secara langsung, bisa lewat medsos, umpamanya mengatakan, alhamdulillah, saya bisa haji, saya bisa umroh umpamanya, atau bentuknya lewat gambar, kita selfie di depan Ka'bah umpamanya, alhamdulillah saya bisa umroh tadi atau haji, kemudian ditambahi bumbu, mohon doa restunya agar bisa menjadi haji mabrur umpamanya. Iya kan terkesan sangat bagus itu, tapi harus hati-hati. Hati-hati, hal yang kita lakukan itu bisa saja menjerumuskan kita dalam dosa karena ada terselip ujub umpamanya. Dan itu biasanya ada saudaranya, sombong, kemudian ada ujub, kemudian bergandengan dengan ria, ingin dilihat, dan ditambah nanti sum'ah, ingin didengar. Itu biasanya semacam istilahnya apa? Setali tiga uang, sama saja. Hal-hal yang seperti itu menunjukkan bahwa seseorang yang seperti itu tidak mengamalkan firman Allah tadi, yang harusnya cara mengamalkan firman Allah tadi, ya tidak menunjukkan hal-hal yang kita lakukan itu mengarah bahwa itu adalah hasil usaha kita, kepandaian kita, atau kehebatan kita, kesuksesan kita, dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita jaga betul, jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena sering saya sampaikan juga, yang namanya ibadah itu bukan hanya mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, bukan hanya itu, tapi dengan berakhlak mulia, dengan kita itu rendah hati, tidak merasa punya kehebatan, kelebihan, itu juga sebuah ibadah. Karena kalau dikaitkan tadi rendah hati, lawannya sombong tadi, dan itu jelas itu perintah Allah juga, yang di dalam Al-Quran ada surat Furqan yang bunyinya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang artinya dan hamba Allah yang pengasih itu yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Artinya kalau kita juga disuruh rendah hati, ya jangan menunjukkan kelebihan-kelebihan yang mengarah ke sombong ataupun mungkin ujub, bangga, atau ingin memamerkan sehingga orang berdecak kagum, salut istilahnya, karena keberhasilan kita. Dan itu yang biasanya tanpa kita sadari.
walaupun biasanya kita membalas kalau ada orang yang menguji kita akan keberhasilan kita, kemudian balasannya alhamdulillah semuanya ini dari Allah umpamanya. Boleh saja mulutnya seperti itu, tapi hati kita siapa yang tahu? Yang jelas Allah tahu. Kalau hati kita itu ada rasa mungkin ujub atau riya dan lain-lain sebagainya, maka kita harus jaga betul sikap kita yang terkait dengan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yang semuanya adalah milik Allah. Karena pada banyak kenyataan yang kita lihat, mungkin saudara kita atau mungkin pernah kita juga mengalami tanpa kita sadari, sering melakukan hal-hal yang mengarah kepada riya, sombong, ujub, yang itu berlawanan dengan firman Allah tadi. Karena seharusnya kita malu kepada Allah kalau kita memamerkan, membanggakan sesuatu yang bukan milik kita, padahal itu milik Allah sebenarnya. Maka setiap sesuatu yang baik, ayat Allah yang menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 79 yang bunyinya ma'asobaka min hasanatin faminapsik. Jadi apa saja yang menimpa kita itu, kalau itu baik, maka itu sebenarnya dari Allah. Nah, itu juga harus kita pahami bahwa semua yang baik-baik tadi itu bukan dari hasil usaha kita sebenarnya, itu karena dari Allah saja. Nah, itulah sehingga kita tidak akan berani membanggakan apa-apa yang kita dapatkan yang kelihatan sukses, berhasil, dan lain sebagainya. Kalau boleh dicontohkan lagi, umpamanya orang tua punya anaknya bisa juara kelas umpamanya, kita terus menguploadnya, terus mengatakan alhamdulillah anak saya lulus juara 1 umpamanya, atau hafiz hafal Quran, itu juga demikian. Sering mungkin kita melihat dengan rasa bangganya, anak saya bisa hafal Quran sekian juz umpamanya, dan masih banyak lagi yang tanpa kita sadari bahwa yang kita lakukan mengarah dosa di hadapan Allah. Nah, itu yang harus kita usahakan untuk jangan melakukan hal-hal seperti itu. Kalau sudah terlanjur, ya Allah memberi jalan keluarnya, yaitu minta ampun kepada Allah setiap saat, setiap hari. Ketika kita ingat, mohon ampun kepada Allah, baik yang baru, baik yang lama, dari akhir balik hingga saat ini. Ya Allah, ampuni kesalahanku ya Allah. Kalau dulu saya pernah bangga pamer karena saya dulu berhasil melakukan ini dan itu, dan yang baru juga demikian. Ya Allah, ampuni aku kalau selama ini atau yang kemarin saya merasa bangga atau ria karena saya bisa berhasil melakukan macam-macam ini dan itu tadi. Insya Allah seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan juga dengan kita bisa mengamalkannya, mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang soleh ataupun solehah. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.